الذي نور قلوبنا بالتلاوة القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita zuhur ini kita ambil dari Quran surah kedua ayat 172, surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Allahumma rahamna bil Quran. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, bersyukurlah kepada Allah apa yang telah kami rezekikan kepadamu. In kuntum iyyahu ta'budun, jika engkau betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, ada 3 pesan Allah di dalam ayat ini untuk kita renungkan. Pertama, Allah mengkaitkan makan yang baik itu dengan iman. Maka ayat ini dibuka dengan kata-kata iman, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya orang-orang yang beriman itu pasti memakan sesuatu yang baik. Dan standar keimanan seseorang itu akan terlihat apa yang dia makan dan bagaimana cara dia makan. Maka wajar Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Wahai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, makanlah dari yang baik-baik. Kenapa Allah mengukur standar iman terhadap perkara makanan atau makan? Itulah hebatnya Islam, Bapak Ibu. Karena Islam bukan hanya sekedar mengajarkan beribadah tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, infak dan lain sebagainya. Tapi Islam pun mengatur bagaimana cara makan. Sebab kalau kita lihat di ayat 12 surah 47, kata Allah di dalam ayat itu, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang kafir itu mereka makan sebagaimana hewan ternak makan. Berarti jelas di sini Bapak Ibu, kalau orang beriman Allah memberikan pesan makanlah dari yang baik-baik. Kalau dirujuk lagi dalam Quran surah kedua 168, jelas, ya ayuhan nas, hai manusia, kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah,
Makanlah apa saja yang ada di bumi ini dengan halal dan baik. Kepada orang beriman Allah tidak perlu sebutkan lagi kata-kata halalnya. Dalam ayat 172 kalimat halalnya dihilangkan. Kenapa demikian? Karena orang beriman itu dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu dengan orang kafir Allah langsung memberikan perumpamaan. Walladzina kafaru yatamatta'una. Dan orang-orang kafir itu wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka itu makan seperti hewan ternak makan. Bapak Ibu bisa bayangkan, bisa lihat bagaimana hewan ternak makan. Ada 3 hal yang dilakukan oleh hewan ternak ketika makan. Yang pertama adalah hewan itu tidak pernah memikirkan apakah itu halal atau haram. Yang penting di hadapan dia makan. Tidak jelas halal haram dia makan. Apakah punya tuannya atau tidak. Yang penting dia makan. Oleh karena itu perlu kita sebagai orang beriman, jangan sama pula kita dengan orang-orang kafir. Orang kafir jelas Allah memberikan perumpamaan mereka makan bagaikan hewan ternak kata Allah. Lihat pula hewan ternak makan dia tidak jalih dinyo halal haram. Yang penting nyo makan. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Pun juga hewan ternak tidak memikirkan dari mana asal makanan. Yang penting di hadapannya ya dia makan. Satu. Yang kedua jemaah dimuliakan Allah, bagi hewan ternak makan itu adalah tujuan hidup. Jadi hidupnya itu untuk makan. Makan baka panjangan saja. Itu hewan ternak Pak Ibu. Maka orang kafir memang seperti itu. Hidupnya hanya untuk makan. Maka tentu berbeda dengan kita orang-orang beriman. Kalau orang beriman makan itu sekedar untuk bertahan hidup dan untuk ibadah. Makanya isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isilah perutmu sepertiga dari makanan, sepertiga udara, sepertiga air. Itu untuk kesehatan Bapak Ibu. Jangan ada di antara yang 3 itu berlebih. Bisa menyebabkan penyakit. Atau nasihat yang lain. Makanlah kamu sebelum lapar. Berhentilah sebelum kenyang. Ini memberikan isyarat agar kita tidak seperti hewan ternak. Hewan ternak itu yang makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya. Malah kalau dia selesai makan, lihatlah Bapak Ibu, langsung tidur. Maka ini tentu menjadi pelajaran untuk kita, karena perumpamaan seperti itu bagaikan orang kafir seperti hewan ternak, kata Allah, cara makannya. Yang ketiga, binatang ternak itu dia makan tanpa aturan. Lihat saja dia makan Bapak Ibu, berdiri makan juga, berbaring makan juga, berjalan makan juga. Sehingga tidak heran juga ada orang kafir memang seperti itu. Ketika mereka pesta, makan-makan, malah mereka berdiri. Jalan, berdiri, bahkan berbaring. Ya sama dengan hewan ternak pun juga demikian. Oleh karena itu mari kita jadikan ini pelajaran untuk kita Bapak Ibu. Kenapa Allah memberikan contoh orang kafir seperti hewan ternak makan? Karena hewan ternak makan, berjalan dia makan, berdiri dia makan, berbaring dia makan,
Apakah ada manusia seperti itu hari ini? Makanya Bapak Ibu, kalau ada pesta baralik, sediakanlah tempat duduk untuk tamu makan. Jangan biarkan tamu kita makan berdiri, berdosa kita. Seakan-akan kita menyediakan fasilitas itu tidak lengkap. Maka perlu kita selektif dalam hal ini dan dianggap biasa Bapak Ibu. Kita perkara makan ini dianggap biasa saja. Anda bahagia gitu, lah itu lu modelnya kini, tidak nambah. Kalau itu modelnya kini, apa bedanya dengan hewan ternak? Begitu dalam pemahaman para ulama tafsir Bapak Ibu, ketika Allah menyebutkan orang kafir itu makannya seperti makan hewan ternak. Yang kedua, standar makan itu adalah washkuru lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Kenapa dikaitkan makanan ini dengan bersyukur kepada Allah Bapak Ibu? Karena tidak semua orang mendapatkan sebagaimana apa yang kita makan. Makanya awak diajarkan oleh Nabi Bapak Ibu tidak boleh mencacik makanan. Awak sering mengatakan, tidak lama di den doh, tidak ketuju doh, tidak boleh. Kenapa? Bagi awak yang tidak lama, mungkin untuk orang lain, mungkin lama bagi mereka. Itu mencacik makan wak namanya, tidak bersyukur. Padahal Bapak Ibu, betapa Allah sayang kepada kita. Makan kita bukan sekedar kurang, malah berlebih. Makanya ada isyarat Bapak Ibu, makanlah secukupnya. Tidak boleh berlebih. Di dalam Ramadan ini kalau kita perhatikan, banyak indikasi mubazir. Coba lihat Bapak Ibu ketika akan menyiapkan pabukuan. Baliko masa itu. Setelah diletakkan, tidak tamakan. Maaf, kadang-kadang lebih banyak terbuang daripada dimakan. Mubazir Pak Ibu. Kita enak saja buang-buang makanan. Orang susah untuk mendapatkan makan. Coba bagi kita orang beriman, renungkanlah ayat ini. Bersyukurlah terhadap nikmat Allah dari makanan yang diberikan kepada kita. Karena orang-orang bersyukur, Allah sudah berjanji Bapak Ibu, Allah tambah nikmat makanan itu kepada kita. Apa nikmat makanan itu? Bukan banyaknya, keberkahannya. Nabi SAW Bapak Ibu, kalau kita baca dalam hadis, ketika dia berbuka puasa, hanya beberapa buah kurma, seteguk air, bertahan ibadah mulai dari waktu maghrib sampai menjelang fajar. Berbeda tidak dengan kita Bapak Ibu? Tentu memang jauh bedanya, tapi minimal kalaupun kita tak seperti itu, minimal redungkan yang ayat tadi, bersyukur. Jangan sampai mubazir. Jangan mudah membuang makanan. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Washkuru lillah. Kemudian juga makan dikaitkan oleh Allah dengan ibadah. Ini menarik Bapak Ibu. In kuntum iyyahu ta'budun. Ternyata makan itu ibadah. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh syariat Islam. Makan tidak berdiri. Ketika akan memulai makan, membaca basmalah atau berdoa kepada Allah. Selesai makan bersyukur kepada Allah, ibadah. Pemahaman pertama. Yang kedua, kenapa makanan dikaitkan dengan ibadah Bapak Ibu? Kata Nabi SAW, jangan pernah kamu berharap solat kamu akan khusyuk apabila ada sedikit saja dari apa yang engkau makan itu dari sesuatu yang haram. Maka cek lagi lah Bapak Ibu,
Tanya-tanya lagi, kenapa solat kita tidak bisa khusyuk? Jangan-jangan ada sesuatu yang haram termakan oleh kita. Coba cek lagi ke sana. Ada orang susah ibadah, Pak Ibu. Susah khusyuk dalam solat, bahkan susah mendengar pengajian pun kadang susah. Bocah lihat jamaah Bapak Ibu, bertamu di sinan jamaah itu je lalok je menangah kaji. Tamu lu balik lalok je, tamu lalok. Menangah kaji lalok je. Mungkin ada sesuatu yang salah makan. Dari cara makan salah atau dari sesuatu yang haram dan tak makan. Sehingga tidak pernah fokus dalam ibadah. Kenapa Allah mengkaitkan makanan dengan ibadah? In kuntum iyyahu ta'budun. Ibadah kata Allah. Nah, jangan-jangan karena sesuatu yang kita makan itu tidak jelas halal haramnya atau cara makan yang tidak tepat sehingga tidak fokus dalam ibadah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.